Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sintu Maroso Poso. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah aplikasi dan praktikum komputer dengan dosen pengampu Gustiawan Reimanu SEMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Siska Widiandani. Di sini saya akan memandu video presentasi kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin board, kuesioner elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perencanaan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Pemasaran lewat internet ada dua metode, yaitu push and pull marketing. Keunggulan strategi bisnis yang dapat diperoleh dari internet adalah komunikasi global yang interaktif, menyediakan informasi dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan kerjasama, memungkinkan untuk membuka pasar, produk atau pelayanan baru, saling mengintegrasikan aktivitas secara online. Aplikasi elektronik commerce ada dua, yaitu business to consumer dan business to business commerce. Pembayaran transaksi elektronik commerce diatur dalam sistem elektronik fund transfer, sedangkan keamanan datanya diatur oleh Secure Layer yang dikembangkan menjadi Secure Electronic Transaction. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk mengembangkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain. Dengan cepat dan tepat, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Penggunaan internet dalam bisnis. Penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Tabel 1 menunjukkan 10 perusahaan ranking tertinggi di Amerika Serikat yang telah menerapkan internet untuk strategi bisnis. Internet mendukung komunikasi dan kerjasama global antara pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Internet memungkinkan orang dari organisasi atau lokasi yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Dengan internet memungkinkan aplikasi elektronik komersi dapat digunakan pada jaringan global dan biasanya dilengkapi dengan aplikasi pemesanan secara online, elektronik data interchange untuk mengirim dokumen bisnis, dan keamanan secara pembayaran elektronik funds transfer. Keunggulan internet dalam berbisnis. 1. Modal relatif kecil. Sudah bukan rahasia lagi jika salah satu keuntungan menjalankan bisnis online adalah karena modal yang diperlukan terbilang relatif kecil. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan bisnis offline yang harus memiliki tempat untuk penyimpanan barang, kantor administrasi, dan toko penjualan. Sedangkan apabila Anda melakukan penjualan secara online, Anda dapat berhemat dalam penggunaan tempat. Selain itu, modal dalam berbisnis online hanyalah gadget dengan fitur mendukung kemampuan dan kuota internet. 2. Mudah dilakukan. Hampir semua pelaku bisnis online pada saat ditanya kenapa memilih bisnis online dibanding bisnis konvensional, rata-rata pelaku bisnis online menjawab, karena mudah dilakukan. Pernyataan tersebut memang tidak salah, sebab bisnis online memang sangat mudah dilakukan karena Anda dapat menjalankan bisnis online dari mana saja dan kapan saja.
Yang terpenting adalah Anda memiliki koneksi internet yang stabil. 3. Biaya operasional yang lebih efisien. Jika membuka toko offline, mungkin biaya operasional yang akan Anda keluarkan sangat besar. Biaya operasional yang dimaksud seperti sewa bangunan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan sebagainya, yang akan berpengaruh terhadap produksi Anda. Tetapi hal tersebut tidak ditemukan apabila Anda menjalankan bisnis online, maka biaya operasional yang akan dikeluarkan relatif lebih efisien. Hal tersebut dikarenakan Anda cukup mengeluarkan biaya operasional untuk biaya PLN, internet atau paket data, biaya pengepakan saat barang akan dikirim, dan biaya karyawan jika Anda memiliki karyawan. Inilah salah satu keuntungan dari bisnis online, yaitu hemat di biaya operasional. 4. Menjangkau konsumen secara luas. Keuntungan bisnis online selanjutnya adalah Anda dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Jika hanya mengandalkan berjualan secara offline, Anda hanya dapat menjangkau konsumen yang ada di sekitar Anda saja. Anda tidak bisa menjangkau konsumen di luar wilayah. Hal ini tidak akan ditemukan dalam berbisnis online, karena dengan berbisnis online Anda bisa menjangkau konsumen secara luas lagi. Tidak hanya satu kota, satu provinsi, bahkan satu negara pun bisa Anda jangkau. Dikarenakan cakupan konsumen di bisnis online tidak terkait dengan masalah geografis. Keuntungan tersebut hanya didapat dari jika Anda menjalankan bisnis online. 5. Tidak terikat waktu. Salah satu hal yang paling menarik apabila menjalankan bisnis online adalah tidak mengenal waktu. Hal itu dikarenakan Anda dapat melakukan bisnis online kapan saja, sesuai dengan waktu yang luang yang dimiliki. Dikarenakan kegiatan-kegiatan bisnis online kebanyakan sifatnya otomatis tanpa mengontrol waktu. Bisnis online akan tetap berjalan sebagai semestinya. Bisnis online juga tidak memiliki batasan waktu, baik pagi, siang, malam, detik, menit, dan jam. Segalanya bersifat instan, mudah, dan ketersediaan Anda dalam membalas pesan-pesan konsumen. 6. Pemasaran bisa lebih murah. Apabila Anda menjalankan bisnis online, mungkin mengeluarkan cukup banyak uang untuk biaya pemasaran produk seperti memasang iklan, mencetak brosur, dan sebagainya. Sedangkan ketika Anda memiliki bisnis online, Anda dapat berjualan sekaligus mempromosikan produk dengan biaya yang lebih murah dan dapat dijangkau secara luas karena tidak dibatasi oleh letak wilayah. Biasanya, pelaku bisnis online memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook dalam memasarkan produk, karena kedua media sosial tersebut memiliki banyak pengguna di seluruh penjuru dunia. Internet dalam bisnis. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh konsumen dari internet. The driving force behind world economic growth has changed from manufacturing volume to improving consumer value. As a result, the key success factor for many firms is maximizing consumer value, according to 1995. Untuk beberapa perusahaan, keuntungan yang dapat diperoleh dari internet ditimbulkan dari kemampuan menjaga loyalitas konsumen, mengantisipasi kebutuhan konsumen mendatang, menanggapi kepedulian konsumen, dan memperbaiki pelayanan konsumen. Dari sudut pandang konsumen, perusahaan secara konsisten dapat memberikan yang terbaik dengan menjaga kebutuhan masing-masing konsumen, mempertahankan kecenderungan pasar, menyediakan informasi yang ada hubungannya secara menarik, sewaktu-waktu, di mana saja dalam beberapa media, dan menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada beberapa manfaat bisnis online, diantaranya jangkauan pasar luas bagi penjual, modal yang dikeluarkan bisa sangat minim, memudahkan komunikasi, promosi, dan jika beli. Lebih mudah mendapatkan barang bagi pembeli, mendapatkan harga yang sesuatu, dan lebih banyak pilihan dan praktis. Ada pula 7 tantangan yang harus diwaspadai dalam berbisnis online, yaitu kompetitor, digital marketing, target pasar, meyakinkan calon pembeli, finansial, loyalitas pelanggan, dan kecepatan layanan. Setelah mengetahui beberapa keunggulan dan peluang dalam berbisnis dengan internet, tentunya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para pebisnis. Di antaranya, yang pertama, KPI yang ketinggalan zaman.
Terkadang, perusahaan yang sudah memutuskan untuk merambah dunia digital masih menerapkan KPI lama. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi penilaian dalam performa perusahaan. Yang kedua, tidak adanya peremajaan dalam organisasi perusahaan. Era digital erat kaitannya dengan anak muda. Karena itu, banyak perusahaan digital memperkerjakan anak muda, mengingat mereka dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk era digital. Sayangnya, hal itu sulit dijalankan oleh perusahaan yang kurang tenaga anak muda. Ketiga, strategi yang salah. Ada perusahaan yang menerapkan strategi untuk jangka pendek saja, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Keempat, kurang inovasi. Inovasi erat kaitannya dengan era digital. Jika minim inovasi, maka perusahaan akan berjalan dengan sulit, karena mereka tidak dapat melakukan yang terbaik. Kelima, tidak adanya tenaga kerja profesional di bidangnya. Kurang sumber daya manusia dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Sehingga hal ini dapat menyulitkan langkah perusahaan guna menjaga konsumer. Nah, itulah beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh para pebisnis. Dari penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa internet dalam dunia bisnis sangat mempermudah para pebisnis. Hal itu dapat kita lihat dari luasnya jangkauan akses yang dapat mempermudah proses pengenalan dan pemasaran produk. Sebelum saya menutup video presentasi ini, saya beserta anggota kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami menyadari kami masih banyak kekurangan karena kami masih proses belajar dan terus belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.